feel great today. Okay, in here I will introduce myself. My name is Mulia Aurora Yangsin. I'm from TWI 2. I will explain definition classroom management skill. What is classroom management skill? Is a teacher talks in the learning process that is never left behind. Yang dimaksud dengan pengelola kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa-siswi untuk tercapainya tujuan dalam belajar secara efektif dan efisien. Demikian itu keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar secara optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif. Pengelolaan kelas meliputi dan mencakup dari dua hal. Yang pertama, fisik dan non-fisik. Pengelolaan kelas secara fisik meliputi dari pengaturan perabotan kelas seperti papan tulis, meja, bangku, buku, dan yang lainnya, serta pengaturan siswa-siswi. Sedangkan pengelolaan kelas secara non-fisik itu meliputi interaksi antara guru dan siswa-siswi dan siswa-siswi dengan siswa-siswi lainnya, beserta ketertiban kelas yang dimulai dari awal sampai akhir pelajaran. Permasalahan pengelolaan kelas itu ditimbulkan dari siswa dan siswi secara individu maupun berkelompok. Permasalahan pengelolaan kelas secara individu itu karena adanya siswa atau mahasiswi yang ingin mencari perhatian kepada seorang guru ataupun memiliki masalah pribadi seperti masalah keluarga. Karena belum terselesaikan, maka masalah itu dibawa-bawa ke dalam kondisi pembelajaran. Dan permasalahan pengelolaan kelas dalam berkelompok itu karena adanya penyimpangan atau tingkah laku norma-norma yang sudah disepakati bersama. Dan ketika pengelolaan kelas memiliki kedisiplinan, maka kelas tersebut akan tertata rapi dan pembelajaran bisa diikuti dengan secara efektif dan efisien. Next, part B, classroom management goals, yang artinya tujuan pengelolaan kelas. Nah, yang mana tujuan ini berpandangan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kesiswaan, itu ada 3M: mendorong, membantu, dan meliputi. Yang mana mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan serta bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib sekolah dan melihat atau merasakan teguran seorang guru sebagai peringatan, bukan kemarahan. Karena ada suatu sekolah ketika seorang guru memarahi siswanya, itu dianggap seorang siswa marah, tapi itu bukan, malahan sebuah perhatian terhadap guru kepada murid. Yang ketiga, menimbulkan rasa kewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku
yang wajar sesuai dengan aktivitas-aktivitas kelas. Sedangkan dari sisi guru, tujuan pengelolaan kelas adalah yang pertama, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Jadi seorang guru harus memiliki keterampilan untuk diberikan kepada siswa-siswi agar tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, ketika guru mengajar harus memiliki materi semaksimal mungkin. Nah, yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa-siswi serta mengembangkan kebutuhannya di dalam memberikan pengarahan yang jelas. Jadi, jika seorang siswa memiliki kebutuhan seperti kekurangan pengajaran, seperti tidak mengerti matematika ataupun bahasa Inggris, bisa seorang guru mengajarkan kepada siswa tersebut agar pengembangan dan pembelajarannya bisa lebih baik, lebih berkembang lagi. Nah, yang ketiga, memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa dan siswi yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil di dalam kelas. Jadi, seorang guru harus memiliki respon yang bisa membuat muridnya tidak membuat contoh kayak kenakalan, seperti kenakalan kecil ya, ribut dengan temannya, dan bisa memberitahu kepada siswanya tidak bisa yang lebih baik lagi. Approach in classroom management, dan yang diartikan pendekatan dalam pengelolaan kelas, yang mana masalah pokok yang dihadapi guru baik pemula ataupun yang sudah berpengalaman adalah pengelolaan kelas. Dan pendekatan pengelolaan kelas dibagi menjadi 9. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Yang kedua, pendekatan ancaman, yang dimaksud intimidasi. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Yang keempat, pendekatan buku resep. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Yang keenam, pendekatan pengubahan tingkah laku. Yang ke-7, pendekatan sosio-emosional. Yang ke-8, pendekatan proses kelompok. Yang ke-9, pendekatan elektis atau pluralistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Rahmawiyah from PBI 5. Here I want to continue Mulia's explanation that are about first problems in class management atau masalah-masalah dalam pengelolaan kelas, and second about preventive efforts for class management problems atau usaha preventif dalam pengelolaan kelas. First, masalah-masalah dalam pengelolaan kelas. Masalah-masalah dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi 2 kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Ada 4 macam masalah-masalah di individual, yaitu pertama, attention getting behavior atau usaha mendapatkan perhatian orang lain. Seorang murid berbuat serba lamban sehingga memerlukan pertolongan ekstra. Kedua, power seeking behaviors atau tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Misalnya selalu berdebat, marah-marah, atau mengusik siswa lain dengan fisik. Yang ketiga, revenge seeking behaviors atau tingkah laku yang ingin menyakiti orang lain. Beda tipis dengan tingkah laku yang sebelumnya. Contohnya seperti mengata-ngatai, mengejek-ngejek, menggigit, atau semacam kekerasan fisik lainnya. Dan yang keempat,
perayaan ketidakmampuan, yaitu dalam bentuk sama sekali menolak untuk melakukan kegiatan apapun, karena yakin bahwa hanya kegagalanlah yang menjadi bagiannya, atau disebut pesimis. Yang kedua, masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Ada 6 masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu pertama, kelas kurang kohesif. Contohnya, perbedaan jenis kelamin, perbedaan sosioekonomi, perbedaan suku, perbedaan agama, atau yang lainnya. Kelas memberi reaksi negatif terhadap satu orang lainnya, yang kedua, atau bisa disebut juga membuli. Contohnya, ada anak murid maju ke depan untuk menunjukkan kemampuan bernyanyinya, dan semua murid di kelas mengejek karena anak tersebut suaranya sumbang atau tidak enak didengar. Yang ketiga, membesarkan hati anggota kelas atau membanggakan yang justru itu melanggar norma kelompok. Contohnya, mendorong perilaku temannya yang keliru seperti membuli. Yang keempat, kelompok mudah melarikan perhatiannya kepada tugas yang sedang diberikan atau dikerjakan. Yang kelima, semangat kerja rendah. Contohnya, murid-murid kompak untuk memberi protes kepada guru yang memberikan tugas tambahan atau tugas kurang adil menurut mereka. Yang terakhir di masalah kelompok ini adalah kelas kurang mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan yang baru. Contohnya, di dalam kelas yang baru, misalnya guru bidang studi diganti dengan guru lain karena ada keperluan yang lain. Mereka tidak bisa untuk menyesuaikan diri dengan guru tersebut, anggota kelas baru, dan sebagainya. Bahasan yang kedua adalah preventive efforts for class management problems atau usaha-usaha dalam masalah pengelolaan kelas. Ada 2 jenis keterampilan dalam mengelola kelas, yaitu pertama, keterampilan menciptakan dan memelihara, dan yang kedua adalah keterampilan mengembalikan. Keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar optimal meliputi yang pertama, sikap tanggap guru. Kita sebagai guru harus tanggap tentang keaktifan siswa, tentang keterlibatan siswa dalam pelajaran, dan lain-lain. Membagi perhatian dan memusatkan perhatian. Kita sebagai guru tidak bisa perhatian hanya kepada satu murid saja. Kita harus pandai membagi perhatian kita kepada semua murid sehingga tidak ada yang merasa tidak adil. Yang ketiga, memberikan petunjuk dengan jelas sehingga siswa dapat mengerti apa yang kita instruksikan. Yang keempat, memberi teguran. Dan yang kelima, memberi penguatan. 2. Keterampilan mengembalikan kondisi belajar yang optimal meliputi memodifikasi tingkah laku siswa-siswi yang mengganggu. Tentu saja di kelas pasti ada siswa-siswi yang sangat aktif atau mengganggu temannya yang sedang berkonsentrasi untuk belajar, dan di situ tugas kita untuk mengalihkan perhatian kepada mereka, mengembalikan mereka ke pelajaran yang harus mereka dengarkan. Yang kedua, pengelolaan kelompok, dan yang ketiga, memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Kita sebagai guru harus memberi tindakan dalam masalah pengelolaan kelas ini. Tindakan itu untuk mengatur lingkungan kondisi belajar mengajar dalam kelas agar semuanya berjalan lancar. Tindakan atau usaha guru tersebut meliputi ada 3 kondisi, yaitu yang pertama kondisi fisik. Ruangan tempat berlangsungnya belajar mengajar itu termasuk dalam kondisi fisik. Pengaturan tempat duduk dan ventilasi cahaya. Itu sangat berpengaruh dengan kenyamanan siswa di dalam belajar mengajar, sehingga mereka bisa lebih mengerti, bisa lebih nyaman, bisa lebih paham dengan materi yang disampaikan oleh guru.
Yang kedua, kondisi sosio-emosional, meliputi tipe kepemimpinan, sikap guru, suara guru, dan pembinaan raport. Seharusnya kita sebagai guru tentu ada sikap kepemimpinan untuk memimpin kelas tersebut, dan sikap kita sebagai guru selayaknya harus menjadi pedoman bagi anak murid kita. Dan suara guru sangat penting agar didengar dengan baik dan bisa dicerna oleh anak-anak murid supaya mengerti, yaitu kita lebih kuat atau lebih jelas dalam mengucapkan penjelasan materi. Dan yang terakhir adalah kondisi organisasi. Dengan rutinnya menjalankan kegiatan organisasi dalam sekolah, itu dapat mencegah masalah-masalah dalam pengelolaan kelas. Okay guys, that's all from me and Mulia. Thanks for your attention. Mohon maaf jika ada salah penjelasan atau salah kata dalam presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Di rumah aja. Keep healthy forever. Thank you. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe